Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Imra Pliang dalam acara Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Obsesi lu ya? Obsesi Lu. Obsesi gue apa dong? Bebas. Oh bebas. Pada edisi kali ini Obsesi Lu berkolaborasi dengan Ruang Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama Uda Ervin. Ya, Ervin. Uda Ervin. Ya. Baik, sahabat. Jadi podcast kali ini alhamdulillah terfasilitasi berkat kerjasama dengan Obsesi Lu. Apa kepanjangan tadi, Bang? Obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Nah, tentunya nggak akan asik kalau yang ngobrol kami berdua. Iya. Nah, makanya kami di sini kehadiran Bang Zulfikar Arsyad Sadikin, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Bang, terima kasih atas kehadiran Abang di Terima kasih juga di pasaman ini, Bang. Nah, Sahabat, sebagai informasi, infonya ternyata Bang Zul ini punya darah Pasaman. Mungkin bisa diceritain sedikit, Bang. Itu hidup di Pasaman. Saya walaupun lahir di Singirok tapi kecil besar di Pasaman. Jadi saya kesini sekalian pulang kampung ya. Jadi udah berapa kali ke Pasaman? Dengan ini 4 kali. 4 kali. Ke Medan. Kita mau nanya apa nih, Bang Ib? ayo apa? Mungkin Bang terkait dengan obrolan kita pada siang hari ini, implementasi terkait dengan putusan MK 135 terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia ini. Nah, mungkin banyak sekarang isu yang paling hangat itu sekarang di masyarakat kan, itu di media kan, soal pemilu yang dipisah antara lokal dan nasional. Nah, bagaimana sih DPR RI merespon terkait dengan putusan MK 135 ini? Apakah ada sikap resmi dari lembaga khususnya Komisi 2 DPR RI? DPR RI ini isinya 8 fraksi. 8 fraksi, 580 anggota. Komisi 2 itu ada 42 anggota dari 8 fraksi. Kalau ditanya bagaimana sikap DPR RI, tanyalah fraksi satu-satu itu atau orang satu-satu. Walaupun saya ini mewakili satu fraksi, tapi mewakili satu dari 42 anggota Komisi 2, itu saya tidak bisa bilang ini sikap DPR RI. Yang jelas sikap saya mengacu kepada fraksi Partai Golkar dan sebagai anggota DPR RI, saya juga mengacu kepada bagaimana Undang-Undang Dasar, bagaimana peraturan perundang-undangan, termasuk bagaimana undang-undang. Walaupun saya kritik putusan MK 135 itu karena melampaui kewenangan. Kewenangan dalam arti mestinya apa yang diputuskan oleh MK itu menjadi wilayah. Tapi karena undang-undang yang kita bentuk sendiri, yang DPR Presiden bentuk, mengatakan di Undang-Undang 8 2011 bukan pertama Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang MK yang menyatakan putusan MK itu benar dan mengikat, maka walaupun saya kritik, saya bilang apapun yang harus kita laksanakan. Dan itu sudah saya nyatakan di mana-mana, di dalam mau di luar, mau di media online, mau di media elektronik, mau resmi mau tidak resmi, itu saya bilang apapun kita harus laksanakan putusan MK tersebut. Tinggal kita cari cara melaksananya. Cari cara melaksananya itu kan tergantung fraksi yang ada di DPR itu, partai yang ada di DPR itu. Kita lihat banyak fraksi, banyak partai yang masih nimang-nimang. Bahkan ada yang sudah bersikapnya menolak itu membuat kita ya harus bersabar mengikuti dinamika ini. Nah, itu Imra, itu kan kalau nggak salah ini lagi masa reses, Bang, apa selesai? Selama Bang reses mungkin
ada nggak Abang mendengar tanggapan masyarakat sebenarnya terhadap putusan MK 135 ini gimana sih Bang? Nah, kalau secara umum kita bisa lihat dari hasil survei lah ya. Ya. Hasil survei terakhir Januari, terus terakhir lagi bulan Juli, bulan Kompas itu. Ya mereka sih umumnya kalau berdasarkan hasil survei itu ya tidak masalah dengan putusan MK itu. Bahkan ketika MK mengatakan pengisian jabatan eksekutif legislatif di daerah maupun di pusat organ pemilu, mereka setuju juga. Memang pemilu itu yang dikehendaki oleh masyarakat. Iya. Jadi Bang, apakah mungkin terkait dengan adanya putusan MK ini mungkin nggak dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu atau pemilu? Ya haruslah. Gitu. Salah satu cara melaksanakannya harus melalui undang-undang. Iya, Undang-undang itu harus dirubah. Dan kita sendiri sebenarnya itu sudah menginisiasi perubahan undang-undang pemilu sebelum putusan MK yang terakhir ini keluar. Ya. Bahkan semenjak putusan MK 55 periode yang lalu, ya. DPR RI itu sudah menginisiasi perubahan undang-undang pemilu. Komisi 2 waktu itu yang diminta untuk menyusun. Kita sudah dapat draft perancangan undang-undangnya. Bahkan hampir kita nyatakan sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI. Seingat saya, atau jangan-jangan seingat saya sudah dinyatakan sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI. Tapi karena salah satu pembentuk undang-undang, salah satu ya. DPR sama presiden, salah satu dalam hal ini presiden tidak mau melanjutkan, ya kita selesai berhenti. Terkait dengan putusan yang ini sudah ada kajian khusus di DPR RI? Pasca putusan? Belum. Oh belum. Nah, sebelum putusan ini sebenarnya tadi saya bilang kita sudah menginisiasi. Ya, betul. Yang diperintahkan itu Malek, Komisi 2, walaupun kita secara resmi minta agar itu dikerjakan penyusunannya oleh Komisi 2 karena ini pemilu core-nya Komisi 2 dan konstruksi undang-undang MD3 kita termasuk undang-undang pembentukan perundang-undangan, pelaksanaan 3 fungsi DPR RI, legislasi, anggaran, dan pengawasan itu titik beratnya ada di komisi bukan di badan. Sehingga kita nyatakan waktu itu kalau memang kita ingin segera menyusun perubahan undang-undang pemilu, ya balikkan itu ke Komisi 2. Dan ini harus makin segera disusun ketika ada putusan MK yang terakhir. Semakin banyak waktu yang tersedia bagi kita untuk menyusun dan membahas undang-undang, maka akan semakin baik kita dalam memasuki tahapan pemilu. Kalau ini nggak segera kita lakukan, kita khawatir kita mau mendekati tahapan pemilu, kita baru asik menyusun, asik membahas. Sementara akhir 2026 itu kita sudah akan melakukan seleksi rekrutmen. Ini harus dipastikan nih undang-undangnya. Dari itu kita minta ya ayolah teman-teman, segala perdebatan yang ada terkait dengan putusan MK itu kita tumpahkan saja semua ke dalam mekanisme. Kita sendiri memang sudah menginisiasi perubahan undang-undang pemilu. Biarlah kita berdebatnya di sana pada saat penyusunan, termasuk nanti pada saat pembahasan. Itu mekanisme yang ada. Dan kalau kita bisa lakukan, perdebatan kita menjadi elegan. Kita berdebat di tempatnya sesuai dengan yang diatur oleh aturan perundang-undangan. Kan enak tuh, kayak Imraya. Daripada di luar berdebat, ya kan? Tidak tahu celung-celungnya, lebih baik ya. Ayo. Ya, gitu. Kalau misalkan kita mau mundur ke belakang, sebelum ada 135 ini, berarti kan pemilu terakhir adalah tahun 2024. Nah, ada komentar bahwa pemilu kita itu layaknya kawah Chandra di muka. Bukan kalau kisahnya di Gatot Kaca itu digembleng di kawah itu sampai jadi pahlawan yang jadi lah gitu kan. Nah, banyak yang bilang pemilu kita itu role model karena terlepas dari dinamikanya pemilu 5 kotak itu pada kenyataannya telah selesai kita laksanakan. Nah,
sebenarnya kalau dari pandangan abang yang juga ikut berkontestasi nih bang, pemilu kita itu udah ideal belum Bang? Yang kemarin ini? Ya, tentu belum ya, tentu belum ya. Justru ketika belum ideal itu kita selalu evaluasi, kita selalu perbaiki. Nah, yang jadi soal itu evaluasi dan perbaikan yang kita lakukan mestinya tidak hanya sebatas kepada aturan, tidak hanya sebatas kepada prosedur, mekanisme, gitu. Tapi yang lebih kita inginkan agar pemilu yang menjadi dampak putusan MK yang menjadi satu-satunya sekarang ini sampai ke depan satu-satunya metode untuk melahirkan pemimpin dan wakil-wakil kita itu harus makin berkualitas. Ini yang jadi soal kita itu, sehingga perubahan itu mestinya ya kan juga perubahan pikiran dan tindakan kita, baik pesertanya juga harus merubah pikiran dan tindakannya, penyelenggara pemilunya juga, lalu pemilihnya juga, termasuk aparat negaranya, aparat pemerintahnya. Berarti sebenarnya evaluasi kita terhadap pemilu ini bukan hanya tenggang waktu antara pemilu lokal dan nasional itu aja berarti Bang. Masih banyak yang harus diperbaiki berarti. Iya, dan perbaikan itu sudah ditunjukkan dengan berbagai macam putusan MK. Dan baru kan dari sisi aturan ya, dari sisi aturan ya. Ayo yang sudah diputuskan oleh MK itu kita selaraskan pada saat kita membuat norma-norma dalam peraturan dalam undang-undang yang mau kita bentuk antara DPR sama pemerintah. Sembari kita juga tadi yang saya bilang itu mengevaluasi dan memperbaiki pikiran dan tindakan kita agar proses pemilu dan hasil pemilu itu dari hari ke hari makin legitimate, sehingga itu kuncinya legitimate, makin legitimate ya, sehingga pemerintahan yang terbentuk itu punya moral kuat untuk menjalankan roda pemerintahan, untuk mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang sudah kita cita-citakan. Stabilitas politiknya pun baik. Nah, stabilitas politik itu bisa kita bangun dengan salah satunya menghadirkan pemilu yang makin luber jurdil plus bersih. Nah, saya katanya begitu. Plus bersih ya. Iya. Nah Bang, dengan putusan MK itu, dengan dipisahkannya antara pemilu nasional dan pemilu lokal, menurut Abang ini kira-kira grand design kelembagaan seperti apa yang ideal bagi penyelenggara pemilu, khususnya bagi Bawaslu? Ini sebenarnya kalau mau kita jernih memahaminya, putusan MK ini menguntungkan semua pihak. Untuk semua pihak. Putusan MK ini menguntungkan semua pihak. Metode satu-satunya pemilu, ya semua senang itu, semua senang. Dipilih melalui pemilu daripada diangkat apalagi ditunjuk. Ya. Dan sebenarnya dipilih DPRD menjadi tidak relevan dengan MK mengatakan harus dipilih melalui pemilu, harus dipilih dan melalui pemilu itu. Ya, apalagi ketika dipisah ya kan, ada nasional ada lokal. Partai misalnya kami makin punya ruang untuk mempersiapkan kader-kader kami. Betul. Seleksi itu akan lebih punya waktu gitu. Iya. Ada saatnya seleksi untuk pusat, ada saatnya seleksi untuk daerah. Lalu kami bekerja itu bisa sepanjang waktu, sepanjang tahun. Tidak 5 tahun sekali kami buka tutup kantor. Tiap hari kita bisa buka kantor, ya kan? Tiap hari kita bekerja. Barang siapa partai yang menjadi sebenarnya partai, dia menjalankan fungsinya, mereka lah yang akan dilirik oleh masyarakat. Coblos oleh masyarakat. Kontinuitas tahapannya pun ada. Iya, bagi penyelenggara pemilu, bisa begini, melaksanakan tahapan bisa lebih enak juga. Tidak ada waktu yang kosong kan ya kan, tahapan dilaksanakan pada saat pemilu serentak daerah, ada saatnya pelaksanaan tahapan itu di pemilu serentak nasional, dan teman-teman juga nggak akan dicibir orang ya kan, ini nggak kerja selesai ya kan, karena semua kerja. Contoh aja soal data pemilih berkelanjutan, makin berkelanjutan ini, karena kan daerah, pusat. Soalnya kalau daerahnya itu bisa 2 kali ya, kabupaten kota dulu, baru habis itu provinsi, habis itu baru pusat. Habis itu kedudukan teman-teman nggak ada lagi nanti pikiran orang mau pakai hoax. Undang-undang dasar sudah bilang teman-teman itu suatu komisi pemilihan umum yang bersifat tetap, mandiri dan nasional, udah tetap ya kan, udah mandiri. Dengan adanya
pemisahan pemilu ini semakin kokoh kepada teman-teman. Kalau perlu nanti kecamatan, desa sampai TPS itu bisa tetap 5 tahun gitu kan. Karena 2 sampai 3 kali pemilu ya, pemilu serentak daerah, pemilu serentak nasional. Isu Pemilih, wah pemilih juga mudah untuk bisa memberikan coblosan terhadap wakil-wakil dan pemimpin mereka yang mau dipastikan oleh pemilih ya kan. Ada saatnya pemilih pilih wakil pemimpin di daerah, ada saatnya pemilih di pusat. di daerah, ada saatnya isu-isu daerah itu diberi ruang untuk dibicarakan, untuk didiskusikan secara fokus oleh pemilih, oleh partai. Ada saatnya juga isu-isu nasional itu diberi ruang untuk didiskusikan. Nah, enak kalau begitu. Ya. Tidak bercampur kayak Iya, tidak campur baur begitu ya. masyarakat pun memang fokus masyarakat. Iya, kalau nanti di pusat yang menang B gitu, habis itu selama 1,5 atau 2,5 tahun kemudian B ini kinerjanya nggak bagus, nah masyarakat juga bisa menilai Iya, apa namanya di daerahnya. Ya, kan? Tapi kalau ini bagus, masyarakat bisa memberikan reward ya kan, di daerah, sehingga manajemen pemerintahan itu bisa. Jadi ada masa masyarakat untuk menilai kinerja yang itu dulu. Jadi banyak lah, maka dari itu menurut saya ya semua pihak diuntungkan ya. Partai politik yang dilakukan ini jernihlah dalam memahami substansi dari putusan. Ada satu lagi nih Bang ini. Iya. Kan barusan Bang Zul menyampaikan pandangan dari sudut pandang peserta nih. Iya, peserta. Kan akhirnya kantor bisa buka tiap hari ini nggak ada tuduhan-tuduhan masyarakat. Nah, kan banyak yang bilang pemilu kita ini pemilu dengan salah satu pos politik paling tinggi. Nah, dengan adanya putusan MK 135 ini menurut aku ada korelasinya nggak, misalkan bisa menekan pos politik? Ya, demokrasi itu memang harus ada biayanya. Tapi jangan sampai biaya itu merambah ke biaya sosial, ke biaya politik, ya kan? Biaya itu biaya ekonomi saja, dan biaya ekonomi itu kan penyebabnya tidak hanya soal pelaksanaan tahapan, tapi kan soal pesertanya juga. Maka dari itu ke depan itu ya kan harus kita pastikan spending. Selama ini peserta itu hanya diminta untuk bertanggung jawab terhadap pemasukan aja, terhadap penerimaan. Ya. Tapi terhadap pengeluaran kan nggak ada tanggung jawabnya itu. Paling tidak nggak ada batasnya lah. Kalau ada penerimaan, batasnya sekian dari pribadi, sekian dari badan hukum. Tapi kalau untuk pengeluaran nggak ada. Justru rawannya di situ. Iya. Kan, ayo kita berpikir batasi berapa sih yang masuk akal biaya itu. Nah, kalau perlu ada biaya-biaya ditanggung oleh negara. Misalnya supaya makin fair kita ya kan, biaya iklan. Biaya alat peragaan kampanye mungkin dari negara. Alat peraganya juga harus dibatasi lah, dikurangi ya. Bahan kampanye juga perlu dikurangi. Kan kita sebenarnya lebih harus menonjolkan kampanye yang substansi ya, yang esensi. Itu bisa dilakukan kalau metode kampanye itu kita revisi juga, lebih banyak yang dialog-dialog aja. Gitu. Jangan yang rapat-rapat, jangan yang baksos-baksos, jangan yang kasih-kasih guys. Masyarakat kan nggak butuh itu sebenarnya, butuhnya itu dia ingin tahu figurnya seperti apa, rekam jejaknya bagaimana selama ini kerja dan karyanya, dia punya masalah atau tidak, bagaimana hidupnya dengan keluarga, dengan tetangga, ya kan? Apa tawaran kebijakan atau kebijakan yang diberikan, harapan apa yang disebutkan, kan begitu mestinya itu. Iya tuh. Dan itu bisa dilakukan kalau metode kampanye kita itu ya dialog tatap muka, dialog. Toh sekarang media sosial banyak. Bisa juga kita lakukan lebih banyak dengan menggunakan media sosial. Jadi makanya itu saya bilang pikiran dan tindakan kita pun harus diperbaiki, jangan hanya akuratnya, dan itu tergantung kepada kesadaran peserta pemilu. Nah, kalau kita bisa lakukan ini, pasti biaya politiknya juga bisa kita kurangi, biaya sosialnya bisa kita kurangi. Kita hanya fokus pada biaya ekonomi saja yang memang digunakan untuk tahapan. Ada lagi? Mungkin terakhir. Wah, terakhir. Terakhir ini
pasca putusan 135 ini, apa mungkin pesan serta harapan abang kepada penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu ini? Aku tambahin dikit tuh. Apa lagi? Karena abang kemarin ikut kontestasi, selain pesan dan kesan, gimana tanggapan abang ketika dengan kinerja Bawaslu? Kan abang juga ikut diawasi. Iya. Gitu, Bang. Yang Pesan, jelas kesan dan apa ya, testimoni diawasinya gitu. kalau sih diawasi itu seneng aja, silakan aja ya kan. Nah, bagi teman-teman penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu ini kewenangannya sudah kuat, kedudukannya juga sudah kuat. Ayolah itu kita imbangi dengan kelakuan yang lebih kuat lagi dalam profesionalitas, dalam kapasitas, dalam integritas ya itu supaya proses dan hasil pemilu tadi saya bilang nanti dan pada akhirnya memang penyelenggara pemilu itu menjadi center dari menghadirkan pemilu yang berintegritas dan bermanfaat dari pemilu bersih. Saya 2 hari ini bilang kalau peserta pemilu bisa curang termasuk bisa jahat itu wajar karena dia ingin mencari dan mengejar mempertahankan kekuasaan. Ya. Kalau pemilih juga tricky gitu ya, terus mengharapkan materi itu berubah juga. Tapi kalau penyelenggara pemilunya ikut juga buruk ya, itu juga jahat, itu juga curang, wah itu rusaklah proses dan hasil pemilu. Oleh karena itu ya juga teman-teman memperbaiki diri terus karena memang palang pintunya pemilu yang berjudi bersih itu teman dan kita juga bisa memperbaiki terus dan termasuk pemilih juga memperbaiki karena sistem yang kita sejauh ini sistem yang kita tempuh ini sudah on the track. Jika kita perbaiki subsistem sesuatunya yang lain tadi yang tadi saya bilang. Mungkin barangkali ke depan kita perlu berpikir ya mengurangi abuse, untuk mengurangi money politik, untuk mengurangi klientelisme buying gitu. Kira-kira perlu nggak pemilu itu wajib? Kalau nggak melaksanakan pemilu, nggak ikut coblosan begitu lebih denda, disanksi. Nah, kira-kira gitu. Australia itu wajib ya. Mereka nggak menggunakan hak pilihnya, ada itu konsekuensi, ada denda, ada sanksi administrasi. Kita kan ya sudah. Nah, kita selama ini kan beban-bebannya hak. Terus misalnya juga soal money politik itu jangan lagi didekati dengan kacamata pidana, tapi gimana kalau kita dekati dengan kacamata etik? Entah siapa yang melakukan, kalau memang ada yang ngajak-ngajak pilih itu dengan ngasih uang ya langsung aja dia kualifikasi calonnya, paslonnya diskualifikasi. Gimana? Nah, kalau udah ada aturannya itu ya sebenarnya kan banyak negara ini sekarang sudah tidak lagi menggunakan pidana banyak hukumannya itu tidak harus pidana, bahkan banyak hukumannya itu moral dan administratif, hukumannya itu tidak. Mungkin kita pun perlu mengarah ke sana termasuk dalam pemilu dalam berpikir pidana. Toh juga tidak ada membuat efek seperti itu. siapa tahu justru kalau efek lain ada yang lain ada efek lain. Kalau perlu ke depan itu siapa yang bisa menunjukkan kepada khalayak bahwa ada calon, ada paslon, atau ada tim, atau ada relawan yang memberikan sembako, memberikan uang itu diberi hadiah. Ini kan enggak, dipidana ya kan ya. Yang beri uang sama yang menerima uang dipidana ya, orang takut lah ngomong ya kan. Tapi mungkin kalau dikasih hadiah bisa jadi ngomong gitu kan. Yang ngasih ini, timnya si ini ya udah bisa itu. Yang lapor dapat reward juga. Yang lapor dapat reward. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita engineer dari subsistem dalam sistem yang sudah kita bangun ini. Tinggal kita ayo sama-sama perbaiki diri kita dan kita jaga terus dengan kita. Ya, mungkin kalau dari kami dan pastinya sahabat Bawaslu yang menonton di rumah, kita cukup menitipkan harapan Bang ya kepada Bang Zul. Jangan hanya nitip ya.
aspirasi dikirim tetap. Jangan yang ini. Kan di RDP masuk tuh Bang. Ya dorong juga, ya kan awal juga, ya kan. Jadi kalaupun kami nggak dari Jatim 3, boleh menuntut abang juga cepat Bang. Ini wakil rakyat Indonesia kalau kita berasal dari dapil kita masing-masing, ya, tapi kan kita mewakilinya sebenarnya tidak hanya dapil tapi seluruh Indonesia. Itu Ibra, gitu RP. Apa lagi? Cukup. Cukup. Pokoknya itu harapannya semoga cepatlah datang revisi undang-undang. Jadi kami pun sebagai penyelenggara itu cepat juga memahaminya dan mengapa kiat-kiat ke depan dalam masa langkah-langkah strateginya. Karena ketika undang-undang direvisi, aturan perbawaslunya nanti akan berubah juga PKPU. Belum lagi menyesuaikan dengan PKPU-nya. Iya. Justru itu makanya itu senyapanakan waktu yang masih banyak. Ayo kita semuanya mudah-mudahan para ibu kita sadar. Amin. Dan terakhir ini untuk teman-teman kalau kita kasih pesan untuk kita semua saja ya. Dalam kita energi dan semangat baik semua hal termasuk politik itu mulia, punya tujuan yang mulia. Ayo kita lakukan dengan cara-cara yang mulia karena kita sendiri insan politik ini adalah insan yang mulia. Itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah hadir di Obsesi Lu. Oke. Terima kasih Bawaslu. Terima kasih. Hadir. Baik sahabat Bawaslu, mungkin itu saja obrolan kita pada siang hari ini. Saya Imra Liang undur diri. Saya Muhammad Ervin dan jangan lupa juga untuk subscribe, like dan komen di YouTube Bawaslu Sumbar dan Instagram Bawaslu Sumbar serta apa tadi? YouTube Bawaslu Pasaman, IG dan Facebook Bawaslu Kabupaten Pasaman. Oke, Bang, kami ucapkan obsesi lu, Bang. Obrolan seputar demokrasi dan pemilu. pemilu. Yes. Mungkin kita tag jargon Bawaslu dulu. Oke, Tag itu bersama Bawaslu. bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Oke. Ya, siap. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bang Zul, terima kasih banyak. Sama-sama, alhamdulillah.